Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kita lanjutkan kajian hadis pertemuan yang ke-11, hadis nomor 10. Diriwayatkan dari seorang laki-laki bernama Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, dikenal dengan nama masyhur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun, Allah itu maha suci, Allah itu maha tidak terkontaminasi dengan yang kotor-kotor. Tayyib. Kalau saya mau mengatakan hari petang ibu bapak baik, maka saya katakan taba masaukum. Perempuan yang baik, tak ada cacatnya, tak ada kekurangan. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka yang tak ada kurangnya, sempurna. Walaupun tak ada manusia yang sempurna, tapi dibandingkan yang lain, dialah yang lebih baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha baik. Sedangkan kita ini baik, mungkin ada tak baiknya. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Karena yang maha baik hanya mau menerima yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul-rasul. Jadi tak ada beda. Wahai rasul-rasul, makanlah kalian yang baik-baik. Wahai orang beriman, kalian pun sama. Karena tugas rasul menyampaikan pesan Allah kepada orang beriman. Maka kalau Rasul disuruh makan baik, maka orang beriman pun makan yang baik. Faqala ta'ala, maka Allah pun berfirman. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rusul. Kalau satu orang Rasul, kalau dua orang Rasulan, kalau banyak Rusul. Ya ayyuhar rusul, wahai para Rasul-Rasul, kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik, ma razaqnakum, yang sudah kami berikan kepada engkau. Ada tiga. Innallaha thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban, kulu minat thayyibat. Allah maha baik, hanya menerima yang baik-baik saja, ditutupnya dengan makan. Kenapa cerita makan? Karena orang beramal baik kalau dia makan, maka usahakanlah makan makanan yang baik. Pokok pangkal dari segala sesuatu adalah makan. Kalau makannya baik, insya Allah amalnya baik. Kita malam ini yang mau meninggalkan rumah, meninggalkan televisi, meninggalkan HP, ini pastilah karena makanan kita baik-baik semua insya Allah. Mustahil orang makan haram, maksiat, hatinya condong kepada kebaikan. Karena kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam badan kamu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak yang lain ikut jadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia jantung. Di dalam jantung itu darah. Jantung itulah yang menyemburkan darah. Kalau jantung berhenti berdetak karena dibalut oleh lemak,
atau saluran darahnya beku karena ada gula dan kolesterol, maka jantung pun berhenti, mati. Oleh sebab itu di dalam jantung itu banyak darah. Darah yang haram akan menyemprotkan yang haram ke mata, maka mata tak mau menengok yang baik. Darah haram disemburkan ke telinga, telinga tak mau mendengar yang baik. Darah haram disemprotkan ke otak, nasihatin kadzibatin khati'ah, nasihatin ubun-ubun yang kita sapu waktu wudu, kadzibatin pembohong, pendusta, penipu, khati'atin pelaku dosa. Oleh sebab itu dikatakan, jagalah makananmu, takun mujabud da'wah, maka kau akan diperkenankan segala doa-doamu. Oleh sebab itu maka ini pelajaran amat sangat penting. Hadis yang ke-10 kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, jangan menyuapkan makanan haram kepada anak-anak kita. Mereka ini penghuni-penghuni surga, fitrah, bersih, suci, sesuci Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunasranihi, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Salah satu cara orang tua merubah anak menjadi Yahudi adalah dengan menyuapkan makan haram. Maka kulitnya kulit orang Islam, bahasanya bahasa orang Islam, hari rayanya hari raya orang Islam, tapi isi kepalanya sudah keluar daripada ajaran Islam. Gara-gara apa? Gara-gara makanan. Jangan kasih istri anak makan haram. Istri pun berkata kepada suami, wahai suamiku, kami kalau makan satu hari sekali tahan, tapi kami tak tahan panasnya neraka jahanam. Itu yang mestinya diucapkan. Maka suami pun takut membawa pulang uang haram. Jangan dibalik, bang, harap-harap sikit pun tak apalah, nanti kita sedekahkan 2,5% halal itu nanti. Tak bisa begitu. Oleh sebab itu maka dikatakan, dunia mata, dunia ini kenikmatan. Pokok kayu nikmat dipandang, buah anggur nikmat dimakan, air segar nikmat diminum, wa khairu mata'iha, tapi kenikmatan yang paling indah adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Kenapa? Tu'inu ala imanihi, menolong iman suami. Jadi sebetulnya yang kuat itu iman istri apa iman suami? Iman istri lah. Tu'inu ala imanihi, dia menolong iman suaminya. Kalau menolong sama ditolong, siapa yang kuat? Yang menolong itu yang kuat. Makanya kalian wahai laki-laki, carilah penolong. Kalau tak ada sanggup satu, ini Ustaz ni gara-gara balik dari Az-Zikra ni gitu. Peace, damai. Jantung itu di dalam, sedangkan perempuan itu diciptakan dari tulang. Tulang melindungi jantung atau jantung melindungi tulang? Tulang itu melindungi jantung, perempuan itu dari tulang. Gara-gara ada tulang yang melengkung inilah maka jantung tak hancur kalau tabrakan. Patah tulang itu baru hancur jantung. Begitulah hebatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, apalah perempuan itu makhluk yang lemah. Oh, kau belum mengaji lagi, tak paham nanti lagi. Oleh sebab itu maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perempuan-perempuan yang hebat yang tak mau dikasih makan haram. Pulang suaminya membawa duit 3 ikat. Dia tanya, duit apa ini bang? Kalau haram jangan abang bawa kemari. Kalau 1 koper tak apa bang. Begitulah yang membuat manusia ini selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang berpikiran, ini bisa selesai nih dengan yang haram, tidak. Karena Allah tidak menerima illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Innallaha thayyibun, yang dia terima
thayyiban. Yang dia suruh makan thayyibat. Ini banyak bahasa-bahasa Arab ini diplesetkan. Dulu yang namanya thayyib itu sifat Allah. Yang namanya thayyib itu sifat makanan, suci bersih, thayyibat. Sekarang kalau sudah dithayyib jarang pulang. Yang suka main pleset-plesetan itu siapa? Yahudi. Yahudi yang suka memplesetkan kata-kata. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Hai orang beriman, kalau kalian jumpa Nabi, jangan katakan ra'ina wa qulu unzurna, tapi katakanlah unzurna. Ra'ina, perhatikan kami. Ya Rasulullah, perhatikan kami. Diplesetkan mereka, ra'una. Ra'ina, ra'una. Celaka, tak baik, buruk, jelek. Suka pleset-plesetan. Orang Islam kalau jumpa Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Datang mereka memplesetkan assalamu alayka. Jadi kalau ada kawan suka memplesetkan kata-kata, nah itu otak-otak Yahudi itu. Gara-gara apa? Gara-gara banyak memakan makanan Yahudi. Bangga kita alhamdulillah, makanan produk Islam, halalan thayyibah. Tepungnya sama-sama tepung gandum. Tapi telur ayamnya yang ini dibasuh, yang ini tak dibasuh. Apa pentingnya kulit telur ayam, Pak Ustaz? Yang dimakan itu kan isi telur ayam, bukan kulitnya. Isinya sebelum keluar tersentuh kulit, maka menjadi mutanajis. Dia tak najis. Ini air suci, namanya air mutlak, suci mensucikan. Ini air najis, air kotoran. Yang di tengah ini air suci, tapi berubah menjadi najis gara-gara terkontaminasi, mutanajis. Bayangkan, telur ayam bisa menjadi najis gara-gara tersentuh kulitnya sebelum dia keluar. Oh tidak Pak Ustaz, saya cepat tuh. Tapi tangan kau mau megang kulit telur ayam. Kulit telur ayam tuh keluarnya dari mana? LC, lubang ciri ayam. Jadi alat pula jamaah mengejek nama awak soman LC. Oleh sebab itu berhati-hatilah, makanlah ke tempat masakan orang Islam yang suci bersih, dibasuhnya. Kadang-kadang kita makan enak saja tak ada khawatir, memang tak apa-apa. Apa salahnya? Tengok saya makan, di badan saya sehat aja, tapi berat ibadah. Ke situ efeknya, bukan masalah badan sehat, babi pun sehat, monyet pun sehat. Orang gila pun sehat. Bukan masalah sehat, tapi murah, lunak, lembut dibawa beribadah. Berat saja dia. Orang mau keluar rumah beribadah, orang mau masuk ke masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dia enggak masuk masjid baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Berat mau beribadah. Jadi kalau anak ada berat diajak beribadah, anak bini berat diajak beribadah, jangan-jangan kita sudah mengasih dia makan haram. Allah tidak mau kasih kebaikan. Allah maha baik. Makhluk yang mau menerima ini penerima baik, yang diterima itu baik, maka mesti dikasih baik. Yang diucapkan baik, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa namanya? Kalimatun thayyibah. La ilaha illallah itu namanya kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Yang memberinya siapa? Innallaha thayyibun. Allah yang maha baik. Thayyibun hanya mau memberikan kalimat thayyibah kepada siapa? Kepada orang yang memakan thayyibat. Sesuailah yang dimakan dengan apa yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, ini malam ini kajiannya luar biasa. Hadisnya tentang makanan yang tiap hari kita lakukan. Pagi makan, siang makan, malam makan.
Pagi minum, siang minum, malam minum. Yang kau makan itu apa? Halal Pak Ustaz. Ini ada labelnya. Udah dicabut pula. Ada halal labelnya Pak Ustaz. Airnya halal. Tapi uang yang dipakai membeli itu uang haram. Dan uang haram itu tak ada warnanya. Sama warnanya. 100.000 sama-sama merah, 50.000 sama-sama biru, 20.000 sama-sama hijau, 2.000 sama-sama abu-abu. Duit itu haram. Dari mana? Dari sumber yang haram, dari riba. Maka selamatkanlah tangan dari riba, selamatkan makan dari riba, selamatkan mulut lidah dari riba. Mulailah beralih ke Bank Syariah Mandiri. Masuk satu iklan. Macam disetting pula. Bisa pula bapak-bapak dari BSM ini datang pas hadis ke-10. Entah mereka intai sengaja. Wallahu a'lam. Tapi begitulah rupanya langkah rezeki, pertemuan maut bukan rencana kita tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tak tahu kalau malam ni hadis ke-10. Saya baca tadi hadis ke-9. Rupanya Allah taala memberikan. Oh, kalau gitu Ustaz tak ada persiapan. Kitab yang kita baca ni kitab syarah, bukan kitab matan. Di dalam ni lengkap penjelasannya. Apa itu makna thayyib? Muazzam, dimuliakan. Allah itu dimuliakan. Andai tidak ada orang memuliakan dia, apakah dia tetap mulia? Ya. La yadurrallaha syai'a. Tidak akan memudaratkan Allah walau sikit pun. Andai semua orang di dunia ini murtad, na'udzubillah. Begitulah orang yang makan thayyibat. Allah berikan dia thayyib, tak ada rasa cemas dalam hatinya, tak ada rasa takut dalam hatinya. Adapun orang yang makan haram, cemas, takut, cemas, takut, cemas, takut, berefek kepada penyakit zahir. Jantung detaknya normal. Buk, 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 buk. Tapi kalau terlalu cemas, maka tingkatnya tinggi. Diperiksa sama dokter, loh ini kok tingkat kecemasannya tinggi Pak? Entah, saya pun tak tahu. Entah kenapa, berdegup aja jantung di bawaannya, takut. Gara-gara apa? Gara-gara makan yang tak baik, maka datang bisikan lebih dekat kepada yang tak baik. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha, diberi Allah jalan, ada jalan tak baik. Wa taqwaha, jalan yang baik. Pilih. Kalau kau pilih jalan yang baik, ku kasih kau baik. Kalau kau pilih jalan tak baik, aku turunkan juga yang tak baik. Cemas, khawatir, tanpa sebab. Tak tahu tak sebabnya apa, cemas aja. Gara-gara cemas, dokter kasihan, dikasihnya lah obat penghilang cemas. Nah, Bapak makan ini ya. Ini insya Allah cemas Bapak hilang. Kenapa cemas hilang? Karena tidur. Tidur tentu tak cemas. Tapi ternyata Allah Maha Kaya, di dalam tidurnya itu pun dia cemas. Kenapa? Mimpinya emergensi. Tidurnya pun cemas. Bangun ketakutan, berkeringat. Kenapa berkeringat? Mimpi dikejar setan. Oleh sebab itu maka setan tidak takut pada orang yang membaca ayat kursi kalau makan haram. Kenapa ayat yang dibaca sama, tapi efeknya berbeda? Karena lidah yang memakan itu berbeda. Makanya ada namanya Wahid Abdus Salam Bali yang menulis kitab As-Sarimul Battar. Sudah diterjemahkan ayat-ayat hadis-hadis bacaan doa ruqyah. Dia kalau mau meruqyah orang, belum lagi dibacanya ayat kursi, baru sampai dia di pintu gerbang, batuk aja dia udah keluar jin. Lagi jin teman-teman. Kita 3 kali baca ketawa jin. Mana dia segan? Dia tak segan. Udah diukurnya, kita udah dijengkalinya.
Siapa yang baca itu? Alah, sama makanannya sama aku, kata dia. Beda tipis saja kami itu, kata dia. Oleh sebab itu maka ini makanan penting luar biasa. Kalau guru itu makan halal, insya Allah masuk kaji itu ke telinga, masuk ke tangkai jantung, masuk ke otak. Anak-anak kita pun ingat, bini keluarga kita, sahabat-sahabat handai tolan, jamaah ingat. Oh, jadi kalau pengajian itu tak ingat, berarti ustaz itu makan haram lah. Kena belas. Kami tak ingat isi pengajian ustaz. Jadi kalau gitu ustaz makan haram lah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari makan haram. Kulu, makanlah min thayyibat, minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Wa'malu salihah, beramal soleh. Mestinya setelah makan minum, mestinya setelah makan itu beraktivitas. Tapi coba tengok bunyinya, kulu minat thayyibat wa'malu salihah, makanlah yang baik-baik, beramal soleh. Apa maknanya? Orang kalau makannya baik, insya Allah amalnya soleh. Kebalikannya, makan haram, amal tak soleh. Kadang kita heran, ada orang kaya tapi dari yang halal, bertanam sawit, kebun kelapa hibrida, tambang, peras keringat banting tulang. Habis itu duitnya ada, dibangunnya masjid 5 miliar, imam masjid digajinya 5 juta sebulan. Habis itu diberangkatkannya orang umroh, habis itu disekolahkannya anak yatim. Kenapa muncul ide-ide brilian untuk buat baik? Karena makanan halal. Tapi kita pula heran, ini orang kaya, tapi tidak ada duitnya itu dibawanya kepada yang halal. Memang dia punya koleksi, koleksinya banyak. Apa koleksi? Anjing, segala anjing. Anjing herder, anjing pudel, anjing apa dipelihara. Tidak tergerak kepala otaknya itu untuk melakukan yang haram. Haram aja kerja. Sampai akhirnya matinya pun digigit anjing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentu saya cerita ini yang punya anjing sakit hati. Orang yang sakit hati diceramahi itu juga gara-gara banyak makan haram. Karena kalau orang makanannya thayyibat, Allah turunkan ke dalam hatinya itu thayyib, maka hatinya itu lembut, lunak. Begitu dinasihati menetes air matanya. Tapi kalau orang makan haram, mudah dia tersinggung, dan orang mudah tersinggung itu cepat mati. Berapa banyak ketika kita kasih nasihat, jumpa saya lah orang di Batam. Waktu saya sedang makan mie Aceh, duduk di samping saya, togap, pakai baju kaos, berotot, bertatu. Begitu ditengoknya saya tengok dia tengok saya tengok dia tengok. Tapi saya tak khawatir, banyak jamaah kita. Sesudah selesai makan, baru didekatinya. Ustaz, saya baru mendengar ceramah Ustaz lah menangis. Gara-gara Ustaz cerita tentang solat. Siapa yang tak solat? Neraka jahanam lah tempatnya. Masuk ke hati saya Pak Ustaz. Rupanya Allah turunkan kebaikan gara-gara dia bertobat. Sejak itu berhenti dia makan haram. Dimakannya baik, terjadi perubahan sirkulasi darah. Sama macam sumur tua. Kalau sumur tua itu ditimba, dibuang airnya, diambil, maka mata air mengalir, datang air yang baru. Jadi jangan cemas bagi yang sudah pernah makan haram. Gimana caranya Pak Ustaz? Apa kami sumbangkan aja daging-daging kami ini? Enggak. Insya Allah kalau kau robak makan baik, sama macam sumur yang kotor, yang botak, setelah ditimba, nanti jernihlah dia datang. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Jadi pokok pangkal dari amal ini adalah makan. Kalau makannya baik, solatnya khusyuk. Kalau makannya baik, doanya makbul. Kalau makannya baik,
hati itu lunak saja mau meneteskan air mata. Kalau makannya baik, cakapnya baik, itulah maka kita tak boleh makan babi, karena bawaannya mau seruduk. Semua taiknya pun dimakannya. Itulah babi. Tak boleh makan anjing. Kenapa? Kalau kucing kita klakson, pasti dia lari. Kalau ayam kita klakson, pasti lari. Saya beberapa kali melakson anjing, dia bukan lari, nengok ke belakang. Tapi bukan berarti orang nanti balik dari sini kita klakson, tan, apa? Ay, kau makan anjing ke? Tak, bukan itu. Bukan itu. Berpengaruh makanan. Makanya tak boleh makan yang buruk-buruk, karena sifat makanan itu akan menular kepada orang yang memakannya. Makanya dalam Islam tak boleh makan binatang bertaring, tak boleh makan yang berkuku tajam. Kenapa? Nanti buasnya. Tak boleh makan yang dua alam. Kenapa? Karena ada buruk, khaba'is, yang kotor-kotor, yang najis-najis, yang tak elok, yang menjijik-jijikkan. Ulat, cacing, tak boleh. Tapi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kita ketika melihat anak lebah, kemarin kami ke suku Talang Mama, melihat peternakan lebah madu. Wah, Ustaz Somad, mari kita lihat lebah. Ditariklah sarang lebah, dikunyah. Oh, rupanya nikmatnya madu lebah. Selama ini saya minum madu, kenapa tak enak? Rupanya bercampur gula merah. Langsung kami ambil, dikunyah-kunyah, lilinnya itu tinggal muntahkan, macam permen karet. Dimuntahkan lilinnya, manisannya ke dalam. Rupanya kalau tidak bersih, ada anak-anak lebah di dalam. Ada anak lebah. Kita jijik menengok anak lebah. Tapi sebagian orang melihat anak lebah itu meniti air liurnya. Ini kalau dikasih kelapa, disantan enak nih kan. Nah, jadi lain daerah lain. Oleh sebab itu maka menjijikkan bagi satu orang belum tentu jijik bagi orang lain. Jadi kalau begitu jijik mana yang dipakai? Maka dalam kitab mazhab Syafi'i, jijik menurut Quraisy. Turunnya Al-Quran kepada bahasa yang dipakai bahasa Quraisy. Nah, ini tentang masalah jijik, menjijikkan. Oleh sebab itu maka ulama mungkin ikhtilaf tentang sesuatu, tapi tentang anjing dan babi tak ada ikhtilaf di dalamnya. Kepada Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik, wa'malu salihah. Lalu apa pesan Allah kepada orang beriman? Kalau kepada Rasul disuruh makan yang baik, Nabi kalau dikasih hadiah ditanyanya dulu, ini hadiah apa sedekah? Ini hadiah, dimakannya. Ini sedekah, dia tak mau. Sedekah zakat maksudnya. Kenapa Nabi tak mau makan zakat? Min ausakhin nas, kotoran, sampahnya manusia. Makanya Bani Hashim, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh dikasih zakat. Tapi mereka mendapat dari khumus 1/5. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu walil rasul, mendapat khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 maksudnya 20% dari total harta ghanimah rampasan perang. Mereka sudah mendapat dari ghanimah itu, maka zakat mereka tidak lagi. Maka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Zainal Abidin, itu tidak dikasih Nabi makan ausakhin nas, kotoran manusia. Kita pun juga mesti hati-hati, jangan kita makan yang tidak kita berhak untuk menerimanya. Dulu sekitar tahun berapa itu tak ingat saya. Jadi adalah orang ngasih saya duit, ditulis di sampul zakat. Tentu kalau saya tanya diri saya, halal ini. Kalau terkait dengan diri kita, jangan kita tanya diri kita, tanya orang lain. Saya tanyalah Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau,
Al-Mukarram Haji Samsudin Muir LCMA, kakak kelas senior yang paling paham fikih menurut saya. Bang, ya, ini ada orang ngasih aku duit zakat bang, halal apa tidak? Oh, kau tak boleh, kata dia. Itu haram kau makan zakat, karena kau kan udah dapat gaji PNS. Oh, jadi gimana? Balikkanlah. Nah, saya balikkan. Kenapa saya tanya? Karena tipis. Kalau tebal tentu kita carikan dalil-dalilnya. Jadi gimana bang? Balikkan gitu. Nah, Bu, Pak, jangan tersinggung ya. Ini bukan saya tak menghormati, tapi bagikanlah ke fakir miskin. Karena itu ada 8 asnafnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Oh, rupanya tak boleh kata Ustaz Samsudin dari Komisi Fatwa MUI. Saya tak tanya Ustaz Mustafa Omar. Beliau Komisi Fatwa juga. Karena kalau beliau saya tanya, Ustaz boleh aja Ustaz ya? Boleh ya? Boleh ya? Dia katanya kalau untuk Ustaz boleh aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kulu makanlah minat thayyibat wa'malu salihah. Yang paling hebat lagi Nabi Daud. Nabi Daud itu alanna lahul hadid. Kami lunakkan hadid. Al-hadid. Apa arti al-hadid? Besi. Surat Al-Hadid. Ustaz Somad, ya, saya baru buka kios las nih Pak Ustaz. Saya mau minta nama lah Pak Ustaz. Biasa orang nih minta nama sama saya, nama anak. Ini nama kios las. Tolong kasih nama Ustaz. Kasih nama Las Al-Hadid. Terlalu pendek Pak Ustaz. Kalau saya tambah Al-Hadid still mantap juga. Al-Hadid still las. Alanna lahul hadid. Kami lunakkan di tangan Nabi Daud itu hadid, besi. Jadi Nabi Daud tuh diambilnya besi, lunak, dibuatnya lah dir'ah. Dir'ah itu baju besi. Jadi Nabi Daud itu nabi, tapi juga dia raja. Makanya orang barat menyebut dia King David. King David itu Nabi Daud. King David punya anak namanya King Solomon, Sulaiman. Sampai ke Yogyakarta, Sleman. Maka Nabi Daud itu dilunakkannya besi pakai tangannya, tak pakai api, bisa lunak itu besi, dibuatnya lah baju besi, dijualnya baju besi itu untuk makannya. Saking kan Nabi Daud itu tidak mau mengotori mulutnya dengan makanan-makanan syubhat, merusak. Makanya amal Nabi Daud pun luar biasa. Amal Nabi Daud, amal luar biasa. Apa amalnya? Puasa. Puasa Daud. Tapi ada yang lebih hebat lagi amal Nabi Daud. Apa itu? Bininya 100. Luar biasa Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Sampai mana tadi cerita kita? Wa alanna lahul hadid. Ini cerita tentang Nabi baru. Tadi ceritanya kan Allah memerintahkan Nabi sama dengan perintahnya kepada orang beriman. Kulu minat thayyibat. Makanlah yang baik-baik. Wa'malu salihah. Beramal soleh. Makanan berefek kepada amal soleh. Jangan kasih anak bini makan yang tak baik. Kita khawatir nanti dia juga tidak beramal soleh. Soleh lawannya toleh. Tipis saja. Soleh lawannya toleh. Jadi kalau ada nama kau siapa? Toleh. Kasihlah nama soleh. Lahir anak kembar. Siapa nama bapak? Soleh and Toleh. Jangan. Soleh. Lalu kemudian apa kata Allah untuk orang beriman? Wa qala ta'ala. Allah berkata kepada orang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Kulu min thayyibat. Makanlah yang baik-baik. Ma razaqnakum. Yang sudah kami berikan kepada engkau.
munazzahun 'anil naqais, suci dari segala macam kekurangan. Itulah dia thayyib. Banyak orang mau makan, tapi yang dimakannya itu dia bantai saja, hantam kromo. Apa yang menurut dia enak, apa yang dia suka, dalam Islam tidak. Makanya Islam itu artinya istislam, menyerah. Aku menyerahkan seleraku kepada kehendak Engkau ya Allah. Kalau ku turunkan seleraku, ini ku makan, ini ku makan, ini ku makan, ini ku makan. Tapi sejak aku jadi Islam, ku serahkan seleraku kepada kehendak Engkau. Kalau ku turunkan semua mau ku minum, minum ini, minum ini, minum ini, minum ini. Tapi setelah aku Islam, aku pun berserah diri kepada Engkau. Semuanya mau dimakan, semuanya mau diminum. Tapi setelah aku Islam, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak serahkan kepada hawa nafsuku, aku tak serahkan pada kehendak diriku, tapi ku ikut kehendak Engkau. Mengalahkan kehendak diri, mengalahkan selera kita, mengikutkan kehendak Allah, yang diikut kemauan Allah. Orang yang mampu mengalahkan ego dirinya, itulah orang yang sudah mampu berserah kepada Allah. Itu makna berserah. Itu sekarang banyak orang yang salah. Islam itu artinya berserah. Apa arti berserah? Gak usah lagi berusaha, kita serahkan aja sama Allah. Itu bukan Islam, bonga. Tak paham dia arti. Nah, ini didengar sama orang daerah lain, apa lah kata Ustaz. Tapi biasanya kalau streaming itu, mereka yang tak paham tuh mereka nanya, apa sih artinya? Katanya. Pasti ada yang menterjemah. Dibukanya kamus Advanced Dictionary. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik, ma razaqnakum, kami yang memberinya. Kalau yang dikasih Allah itu baik, namanya rezeki. Rezeki itu rahmat, rahmat itu barokah. Tapi kalau yang tak baik, namanya laknat. Laknat itu jauh daripada laknat. Laknat itu jauh daripada rahmat. Makanya kalau ada itu dilaknat, dia itu Pak Ustaz. Dilaknat itu artinya jauh daripada rahmat. Makanya setan itu disebut laknatullah alaih. Kenapa disebut laknatullah alaih? Jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanlah yang baik-baik, kami yang memberikannya sebagai rezeki. Ini yang banyak keliru dipahami orang. Asal dapat, dia katakan rezeki. Hebat kau sekarang ya. Nggak ada apa-apanya Pak Ustaz. Ini rezeki dari Allah semua. Dari mana kau tahu itu rezeki? Sedangkan kalau baik baru dia rezeki. Dia enggak. Apapun namanya kata dia rezeki. Dapat dompet di kantong orang pun dia kata dia rezeki. Alhamdulillah dapat rezeki hari ini. Rezeki itu adalah kalau dia baik baru rezeki. Kalau tak baik bukan rezeki. Hasil korupsi. Rezeki apa tak rezeki? Tak rezeki. Laknat itu. Tapi orang sekarang menganggap alhamdulillah dapat Pak Ustaz. Inilah rezeki yang diberikan Allah tahun ini. Apa pula itu rezeki? Jadi banyak salah paham memahami. Yang laknat dikatakan rahmat, yang rahmat dikatakan laknat, yang rezeki dikatakan yang barokah mestinya tidak ada barokah dikatakan rezeki, yang mestinya ada rezeki dikatakan tak rezeki. Oleh sebab itu kita selalu minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa. Tunjukkanlah bahwa yang hak itu hak. Jangan sampai yang hoax dikatakan hak, yang hak dikatakan hoax. Nah, dah lain kaji Ustaz malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh menyampaikan yang baik-baik supaya orang tahu mana baik, mana tak baik, mana betul, mana batil. Sekarang banyak tak bisa membedakan mana betul, mana batil. Semua orang mengatakan yang batil itu betul, akhirnya dia pun mengatakan yang batil itu betul. Betul batil, betul batil, betul batil, betul batil, betul batil. Nauzubillah.
Summa dzakara ar-rajul. Setelah membacakan dua ayat ini, lalu Nabi pun bercerita tentang rajul. Apa itu rajul? Laki-laki. Kalau satu orang laki-laki, rajul. Kalau banyak, rijal. Satu orang namanya rijal. Siapa nama bapak itu? Pak Rijal. Itu artinya satu orang tapi tenaganya beberapa laki-laki. Perkasa. Mohon maaf Pak Rijal, nyamplak tersinggung. Summa dzakara ar-rajul. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki. Kenapa dia? Yutilus safar. Perjalanannya panjang, safarnya panjang. Lalu karena perjalanannya panjang, kenapa? As-as, rambutnya kusut. As-as, kusut. Aghbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena tak dia sisir. Kenapa tak dia sisir? Takut kalau disisirnya rambut gugur, dan kalau gugur bayar denda. Siapa itu yang rambutnya gugur bayar denda? Orang yang sedang dalam keadaan ihram. Makanya nanti kalau nampak di pasar bawah ada orang rambutnya kusut, itu takut dia kalau disisir nanti kena denda. Ash'as, rambutnya kusut. Aghbar, berdebu. Kenapa rambutnya berdebu? Karena dia tak mandi. Kenapa dia tak mandi? Takut kalau disiramnya air. Safar, orang safar doanya makbul. Orang dalam keadaan ihram tentu makbul. Karena dalam keadaan ihram di tanah haram ibadahnya dua saja. Kalau tak haji, umrah. Ini orang paling hebat. Sudah dalam keadaan musafir, rambutnya kusut berdebu, yamuddu yadaihi ila sama. Tangannya ditengadahkannya ke langit. Yamuddu, mengulurkan tangan. Kalau begini tak yamuddu. Begini artinya yarfa. Yarfa yadaihi, mengangkat. Tapi kalau yamuddu, inilah dalil berdoa mengangkat tangan. Jadi kalau ada orang berdoa tak mau angkat tangan. Kenapa kau tak angkat tangan? Bid'ah angkat tangan. Orang Nabi menyebutkan ini. Yamuddu yadaihi ila sama, diulurkannya kedua tangannya ke langit. Ustaz, mengangkat tangan itu begini atau begini? Terserah, begini bisa, begini bisa. Coba tengok Habib Umar bin Hafiz, Habib Munzir al-Musawwar. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang berdoa begini, terserah. Ada berdoa tapak tangan dihadapkannya ke muka. Ada tapak tangan ke atas langit. Bisa. Ada kalanya pula membelakangi karena tolak bala. Sebagaimana tertolaknya ini, begitu pula lah bala dijauh. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkanlah negeri kami ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji, mungkar. Dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita yang baik-baik. Kita dengar azan Isya, nanti kita lanjutkan hadis ini insyaallah. Selesai salat Isya, kita lanjut beberapa menit. Setelah itu kita baca pertanyaan. Setelah itu baru kita saksikan penyerahan duit 200 juta. Ini harus disaksikan nih, banyak nih soalnya. Kalau 200 ribu balik aja lah. 200 juta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ya muddu yadayhi ila sama, ditengadahkannya tangannya ke atas. Apa kata dia? Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Mana yang lebih bagus kami pakai Pak Ustaz? Ya Rab apa ya Allah? Idza da'awtahu ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau kau panggil ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, saat itu engkau sedang memberikan sifat rahmah. Saat itu engkau katakan ya Rahman, da'awtahu birrahmah, kau sedang mengatakan wahai pemberi rahmat. Kalau kau katakan ya Jabbar, wahai engkau yang berkuasa. Tapi kalau kau katakan ya Allah, saat itu kau sedang panggil dia dengan segala sifat, bisifatil jalali wal kamal, sifat kemuliaan dan sifat kesempurnaan. Kalau ada orang berkata ya Rab, tiga, ya Rab engkau mencipta, ya Rab engkau memberi makan, ya Rab engkau yang memelihara. Oleh sebab itu maka kita panggil ya Allah, tapi baik, semua baik. Wah. Qul Allah, panggillah ya Allah, awid Rahman atau ya Rahman. Ayyamma tad'u, manapun nama yang kau panggil, falillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Khabir, ya Basir, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhill, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif. Baik, dah salah. Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dikasih makan haram. Fa anna yustajabu lidzalik? Mana mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Padahal orang yang musafir doanya makbul, dia musafir. Padahal orang yang sedang dalam keadaan ihram doanya makbul, dia sedang dalam keadaan ihram. Rambutnya kusut, berdebu, tangannya dia tengadahkan ke langit, dan dia memanggil nama ya Rab, ya Rab, tapi doanya tak dikabulkan. Apa sebab? Mat'amu haram, makanan haram. Mashrabu haram, minuman haram. Malbasu haram, pakaian haram. Pakaian itu apa? Sendal itu pakaian. Rumah itu pun pakaian. Kendaraan itu pun pakaian. Pakaian bukan cuma kain penutup badan. Hidup ini kan cuma dua, makan, pakai. Sekaya-kaya orang, rezekinya itu cuma dipakai untuk dua, makan, pakai. Makanya ada kata orang, gimana keadaan kau sekarang? Cukuplah Pak Ustaz, cukup makan pakai. Itu udah kaya itu. Cukup makan, cukup pakai. Sekaya-kaya orang hanya cukup untuk dimakan, hanya cukup untuk dipakai. Maka jangan tamak, jangan rakus. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, makanannya haram. Wa ghudhiya, dikasih orang makan haram. Makanya Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab mati-matian mengorek korma yang sempat tertelan, dimuntahkan balik, takut berubah menjadi darah. Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya adalah api neraka jahannam. Na'udzubillah. Tiap hari berdoa, waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Jauhkan kami dari azab neraka, selamatkan kami dari azab neraka. Tapi dia makan haram. Na'udzubillah. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga makanan kita. Ada 5 pelajaran dalam kitab ini. Pertama, al-muslim la ya'kulu wa la yashrabu illa min halal. Seorang muslim tidak akan makan, tidak akan minum kecuali dari yang halal. 2, at-tawassu' fil haram yamna'u qabul al-amal wa ijabati ad-du'a. Orang yang terlalu banyak, sikit banyak pada yang haram, mencegah dikabulkannya amal dan diistijabahnya doa. 3, akilul halal mustajabud doa. Orang yang makan halal doanya mustajab. 4, raf'ul yadaini fi du'a min al-adabil mustahabbah. Mengangkat tangan saat berdoa adalah bagian dari adab-adab yang dicintai Allah. 5, terakhir,
ad-du'a fis safar mustajabun. Doa saat musafir mustajab. Makanya ketika Bapak Ibu mau pergi umrah, doakan kami, doa dengan kami. Dua. Pertama mustajab musafir, yang kedua mustajab di tempat-tempat makbul, di Taman Raudhah, di Padang Arafah, kemudian di Multazam, di dalam Ka'bah dan lain sebagainya. Inilah yang membuat kita mulia karena menjaga makan. Ustadz Somad, bingung saya sudah tegas kepada anak-anak ini supaya begini, tapi pada akhirnya saya down karena tak seperti yang diharapkan. Rupanya setelah ditelusuri satu jawaban yang saya terima nih Pak Ustadz. Apa dia? Mungkin suami saya dulu selalu membagi anak ini makanan-makanan yang tak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita jaga, mudah-mudahan kita anak cucu cicit kita selamat dari makan haram insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita pada malam hari ini.